suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Rasul diperjalankan dan tidak berjalan sendiri. Siapa yang memperjalankan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanalladzi asra bi abdihi. Perjalanan ini dimulai dengan kalimat tasbih, dan kalimat ini tidak pernah dimulai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat-surat yang lain. Tetapi dikala memperjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimulai dengan kalimat tasbih. Maha suci Allah. Artinya Allah korbankan kesuciannya, Allah korbankan keagungannya, Allah korbankan kemuliaannya untuk memperjalankan manusia agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ayat ini juga Rasul tidak berjalan sendiri, tetapi diperjalankan. Siapa yang memperjalankan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya ada kalimat bi'abdihi, hamba. Kalau yang dikatakan dengan hamba, antara jasad dengan ruh itu menyatu, itu hamba. Jadi Rasul Isra wal Mi'raj, antara jasad dengan ruh itu menyatu. Bukan dalam kondisi mimpi, bukan dalam kondisi tidur, bukan dalam kondisi menghayal, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia agung Isra wal Mi'raj, antara jasad dan ruh itu menyatu. Di sini konteksnya adalah keimanan. Kalau bukan iman yang berbicara, mungkin bahasa Melayunya impossible, takkan mungkin. Tapi ini kuasa Allah, kehendak Allah, bukan kehendaknya Nabi Muhammad, karena Rasul diperjalankan. Isra wal Mi'raj. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Kan jelas Bu ya? Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Rasul diperjalankan dan tidak berjalan sendiri. Siapa yang memperjalankan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum terjadi Isra wal Mi'raj, disebut namanya Yaumul Husni, tahun duka cita. Allah gembirakan Rasulullah karena Rasulullah pada waktu itu dalam kondisi goncang jiwanya, sedih. Kenapa sedih? Istri tersayang meninggal dunia, Bu. Ya. Kalau suami tersayang meninggal dunia, sedang enggak? Sedih ya, Bu ya? Sedih. Ada di kampung saya, seorang suami meninggal dunia. Meninggal dunia karena saking sayang dan cintanya. Setiap hari istrinya datang ziarah ke kubur. Menurut masyarakat, hal yang wajar. Siapa yang tak sayang dengan lakinya? Setiap hari dia ke kuburan. Sampai ke kubur jadi kipas. Mungkin sayangku, rinduku, cintaku, engkaulah segala-galanya, tanpamu siapalah saya. Pelipur lara di kala duka. Kala 2, 3, 4 seminggu wajar. Ini hampir setiap hari, bahkan hampir berbulan. Warga nanya, kenapa ibu kemari? Bahkan kenapa pula kuburnya dikipas? Sayang? Tidak. Rindu? Tidak. Baca doa? Tidak. Kenapa? Supaya cepat kering. Yaumul Husni, tahun duka cita, istrinya meninggal. Setelah itu datuknya meninggal yang membela. Setelah itu pamannya meninggal yang menjadi tameng Rasulullah SAW. Dikala dihina, dicaci maki, tidak dibunuh, mereka lah sebagai
tameng pembela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah tidak tinggal diam. Hambanya yang agung yang mulia bersedih, maka Allah kasihlah kabar gembira, yaitu dengan Isra wal Mi'raj. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada perjalanan Mi'raj, peristiwa atau tamsil yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Rasul Mi'raj yang ditemani dengan bodyguardnya malaikat Jibril. Ada kelompok manusia yang memakan daging busuk, padahal ada daging yang lebih baik dan lebih bagus, tetapi kelompok ini malah memilih daging busuk yang ia makan. Rasul heran, wahai Jibril, ini tamsilan apakah? Ada orang yang lebih senang dengan daging busuk daripada daging yang bagus? Ya Rasulullah, jawab Jibril, ini tamsilan manusia umatmu yang suka mengadu domba antara satu dengan yang lainnya. Dia tidak suka si A itu hidup dengan tenang dan damai, dan dia lebih suka si A si B itu hidupnya sengsara. Orang yang seperti ini besok akan selalu mendapat rezeki di neraka makan daging busuk, walaupun sudah ada daging yang bagus. Selanjutnya, dalam perjalanan Mi'raj, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada kelompok umat manusia memegang tangannya dengan palu yang sangat besar, dipukulkan di kepalanya, bercerai-berai, hancur, luluh, maka kepala tersebut berbentuk lagi seperti semula, dan seterusnya dan seterusnya. Rasul bertanya, wahai Jibril, gerangan apakah manusia yang seperti ini? Ya Rasulullah, ini gambaran tamsilan dari umatmu yang suka ghibah, suka menceritakan orang lain, suka membuka aib si A, aib si B. Apatah lagi kalau ada yang mulai, ini selesai. Kalau sudah ada yang mulai, Masya Allah. Betul lah, betul. Dari siapa? Ada kawan sebelah nyakap dan kawan sebelah pula yang nyakap. Orang yang seperti ini akan dipalu oleh tangannya sendiri. Itulah sedikit proses perjalanan Isra wal Mi'raj yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lain tak bukan, bonusnya adalah masalah ibadah 5 waktu sehari semalam yang harus kita kerjakan. As-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Artinya kalau sholat kita betul, kita meninggal dunia, insya Allah amalan yang lain juga akan diterima. Tetapi apabila sholat kita tak benar dan tidak betul, maka amalan lain juga akan ditolak. Maksudnya, apabila ibadah sholat kita ditolak, maka amalan lain juga akan ditolak. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, hikmah Isra wal Mi'raj. Yang dimaksud dengan hikmah itu adalah keagungan, kemuliaan. Di antaranya yang pertama adalah membersihkan jiwa, raga untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kita ingin sholat, tentu kita ingin bersih. Dengan nawaitu kita tadi, mengambil air wudhu tidak sembarangan. Tentu wudhu kita harus sempurna. Dengan wudhu kita sempurna, otomatis rukun dan syarat ibadah kita juga akan benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Syafi'i, ini bukan Imam Bukhari ya, bukan Ustaz Bukhari kasih terantip kecamatan Tuban Barat, bukan. Menurut Imam Syafi'i ada 5 rukun wudhu yang tidak boleh ditinggalkan. Oh Pak Ustaz, saya pernah ikut pengajian ini begini, silahkan. Oh Pak Ustaz, saya pernah masuk pondok ini begini, silahkan. Kita di sini bukan untuk menyalahkan. Kalau itu memang betul silahkan, tak betul jangan diambil. Hal ini tak perlu kita pertentangkan. Sampai kiamat pun tidak akan
Selesai, kita tengok sekarang ini sedih di medsos. Ustaz sama ustaz berkelahi di atas mimbar, saling menjelekkan antara satu dengan yang lainnya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Selanjutnya hikmah Isra wal Mi'raj adalah tingginya derajat kehambaan. Artinya manusia itu adalah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna dari makhluk-makhluk yang lain, dan juga bisa menjadi lebih hina daripada hewan karena perbuatannya. Oleh karenanya, kita sebagai hamba Allah tentu kita diberikan kelebihan-kelebihan dari makhluk yang lain. Kalau malaikat Allah tak kasih nafsu, sujud terus. Ya. Kita lihat kalau hewan diberi nafsu tapi tak diberi akal. Tengok kambing tuh, setiap hari lato-latonya berbunyi kambing kan, santai saja. Ya Bu ya. Nah, itu kan kamera ketawa dan lato. Dan ini kambing Bu, kambing ke pasar dibawa lato-latonya santai saja. Tapi kalau kita manusia tentu malu seperti itu Bu ya. Itulah kehambaan, kemuliaan, keagungan yang Allah berikan kepada kita manusia. Selanjutnya, yang keempat, hikmah Isra wal Mi'raj adalah menyampaikan kebenaran meskipun pahit. Kadangkala kita bingung, disampaikan salah, tak disampaikan salah. Kadangkala agama dibuat seperti adat, dan kadangkala adat lebih mulia dan diagungkan daripada agama. Dan ini sering mungkin terjadi di tengah-tengah masyarakat, tetapi itu tidak perlu kita bahas, karena kalau kita bahas terlalu banyak khilafiah yang terjadi. Ya Bu ya. Selanjutnya yang kelima, syariat Nabi Muhammad menghapus syariat nabi-nabi terdahulu. Nabi Musa Allah utus untuk umatnya saja. Nabi Daud Allah utus untuk umatnya saja. Tetapi kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk rahmatan lil alamin dan penutup bagi nabi dan rasul. Saya tegaskan lagi, tidak akan ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup risalah dari nabi-nabi yang terdahulu. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikala kita berbicara masalah Isra wal Mi'raj, tentu kita berbicara masalah keimanan dan keagungan dan kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Agar kita berpikir, bahkan sampai sekarang masih ada umat manusia yang tidak percaya adanya Isra wal Mi'raj. Tantangan Rasulullah begitu pulang dari Isra Mi'raj, banyak yang ingkar, berubah syahadatnya, pindah ke agama nenek moyangnya lagi. Mana mungkin engkau Muhammad bisa ke langit Sidratul Muntaha dalam sekejap waktu? Logikanya kan Bu. Tetapi mereka tidak memahami ayat Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Walaupun mereka percaya, tetap ingkar karena gengsi. Orang Arab jahiliyah itu di zaman Rasulullah, dia tahu Nabi Muhammad ini Rasul, tahu Nabi Muhammad ini utusan, tahu, cuma gengsi saja. Pernah pada suatu hari Rasulullah dipanggil oleh pamannya, "Wahai Muhammad, saya mewakili kelompok dari manusia-manusia jahiliyah yang tidak suka dengan engkau. Andaikan engkau mau meninggalkan dakwah dan agamamu, mau harta, akan kami cari harta yang sebanyak-banyaknya untukmu. Kalau engkau ingin istri, tinggal cakap saja, tinggal pilih saja, tinggal petik saja sapu dia. Insya Allah kami carikan." Maka dijawablah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Andaikan bulan dan matahari di tanganku, Pakcik, saya untuk meninggalkan agamaku dan meninggalkan dakwah, saya tidak mau." Maka dijawablah oleh pamannya, "Teruskan wahai Muhammad." Artinya perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang masih tetap kita laksanakan sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.